menurut Bapak, pendidikan itu apa sih? Pendidikan itu adalah usaha sadar untuk mewujudkan manusia yang paripurna atau manusia yang kamil. Maksud sempurna di sini adalah sempurna secara perilaku, seperti menunjukkan sikap jujur, sikap empati, kemudian disiplin dan lain sebagainya. Jadi pendidikan itu proses usaha sadar yang dilakukan oleh bisa dia pada pendidikan atau kelompok masyarakat yang bagaimana mewujudkannya manusia yang paripurna secara kepribadian yang baik. Bisa disebutkan usaha proses secara sadar dan berencana. Betul ya. Pendidikan itu terbagi menjadi beberapa golongan. Ya, pendidikan itu terbagi menjadi beberapa golongan yang tergantung perspektif kita, Mbak. Ya, agama ya tentu. Ya, ada pendidikan itu yang dapat dikatakan ya pendidikan perilaku. Nah, kemudian yang kedua ada pendidikan rasa, yang ketiga ya pendidikan gabungan antara perilaku dan rasa. Maksudnya begini, ada orang perilakunya itu tidak baik, ada perilaku tidak baik, tetapi dengan adanya proses pendidikan bisa berubah. Jadi pendidikan itu bisa merubah perilaku orang. Bisa berubah seseorang yang dari tidak baik bisa menjadi lebih baik. Iya, itu secara fisik tadi. Kalau pendidikan tadi yang menurut perasaan tadi, ya perasaan tadi, ya dengan pendidikan itu ya bisa mengelola perasaan kita. Maksudnya ya bisa mengontrol emosi kita, mengontrol kondisi kejiwaan kita. Ya, jadi secara jasmani dan rohani ya harus ada pendidikan yang tersebut. Ya makanya teman-teman kalau ya istilah dalam agama itu ada yang disebut dengan tarbiyah, ada yang disebut dengan taklim, dan tingkatan berikutnya adalah taklim. Yang pada intinya adalah bagaimana mengubah perilaku manusia. Tapi mengubah itu tidak hanya secara fisik, tapi secara psikis juga diubah. Makanya lebih baik ya orang yang berperilaku baik, ya walaupun nggak pintar. Iya betul, akhlak yang paling penting. Ngapain kita ngajari orang untuk pintar, tapi setelah dia pintar, dia misalkan tidak jujur, tidak disiplin, tidak memiliki komitmen yang baik, ya pada intinya ya perilaku, Pak. Ya landasan pendidikan itu yang pertama adalah landasan religius, ada landasan sosiologis, ya, ada landasan kultural, ada landasan filosofi, sampai ada landasan informasi dan teknologi. Ya bagaimana pendidikan itu harus mengikuti zaman, Pak. Jangan zaman mengikuti kita, salah. Kita yang harus mengikuti zaman. Nah, termasuk ya proses pendidikan sekarang kan sudah berbasis IT misalnya. Manusia kan sekarang tidak bisa lepas dari internet misalnya. Tugas harus dilakukan dan melalui sumber informasi dari internet. Tapi ya tetap dari semua landasan ini yang pertama adalah landasan religius. Ya landasan religius itu ya seperti ya kalau dalam ya, agama ya tadi kan Allah memerintahkan kita untuk ikra, baca. Tapi makna baca itu ya tidak hanya membaca secara lahiriah, tapi membaca secara batiniah. Nah, itu kalau menurut Bapak beberapa landasan. Dari beberapa landasan. Kalau menurut Bapak di antara beberapa landasan itu landasan mana sih yang paling berpengaruh dalam kehidupan Bapak sehari-hari? Ya tentu ya yang paling utama itu landasan religius. Tapi sebenarnya ya namanya kan landasan ataupun dasar. Jadi nggak cukup hanya landasan religius. Kita juga butuh landasan filosofis, kebijaksanaan. Kita juga butuh landasan kultural, budaya. Jadi ya saling berkaitan dan berkesinambungan.
menurut Ayu pendidikan itu apa sih? Kalau menurut Ayu, pendidikan itu suatu proses untuk menempuh satu pengetahuan atau keterampilan agar Menurut Ayu pendidikan itu apa sih? kalau menurut Ayu, kalau pendidikan itu suatu proses untuk mengetahui pengetahuan atau keterampilan. Berarti pendidikan itu adalah proses yang terencana sih Ayu. Ya, untuk memperoleh suatu pengetahuan atau keterampilan supaya kita itu kedepannya itu menjadi pribadi atau pelajar yang lebih baik. Kalau menurut Ayu landasan utama dalam pendidikan Islam itu apa sih? Sebelumnya landasan tuh ada apa aja? Landasan itu terdiri, kalau sepengetahuan Ayu ya, landasan itu ada 3. Landasan Al-Quran, hadis atau sunnah, terus ijtihad. Nah, di antara ketiga landasan itu mana sih yang lebih berpengaruh dalam Ayu melakukan suatu tindakan? Yang lebih mendekati sih landasan Al-Quran, karena kita kan sebagai manusia ini hidup di dunia itu berdasarkan pedoman Al-Quran.